lagi bersama saya Putri Nur Kumalasari. Di segmen spesial ini aku akan membahas tentang nuansa Ramadan. Gimana nih persiapan puasanya? Masih aman atau udah mulai berhalusinasi? Di sini di episode kali ini aku tuh mau membahas tentang gimana caranya Ramadan ini tuh bukan cuma numpang di kalender kita saja, tapi juga berbekas di hati kita. Jadi siapkan posisi nyaman kalian dan mari kita mulai obrolannya. Nah, ngomong-ngomong soal bikin Ramadan yang berbekas di hati, aku nggak sendirian tentunya di sini. Di sini aku kedatangan kakak-kakak yang luar biasa banget loh ya, yang dimana mungkin mereka punya perspektif yang berbeda-beda dan juga mungkin perspektifnya cukup sangat baik banget untuk kita. Mereka ini sosok-sosok yang punya pandangan seru soal gimana caranya menikmati bulan suci Ramadan tanpa beban tapi tetap dapat maknanya. Langsung saja kita sapa nih ya. Halo kakak-kakak. Hai. Apa kabar kalian semua? Baik. Nah, mari kita perkenalan ya. Dari sebelah saya dulu. Perkenalkan namanya. Oke, nama saya Nindi Muktafah Hilda. Nama saya Balkis Nadakirani Azhar. Dan kalau saya, nama saya Naila Harisma Putri. Nama saya Safiran Jiona Rafianti. Dan nama saya Naisila Putri Azhara. Karena personilnya ini lengkap banget, aku jadi penasaran. Kalian ini udah pada mulai nyetok kurma dan sirup di rumah kalian masing-masing atau mungkin udah nge-share promo-promo baju lebaran di WA nih? Promo-promo baju Udah. lebaran. Wah. Soalnya nih ya di sosmedku ini udah pada segini minggu-minggu segini godaan promonya udah mulai melunjak gitu ya guys ya. Tapi tenang, kali ini kita tahan dulu nafsu belanjanya. Karena obrolan kita bakal jauh lebih menarik dari sekedar diskon akhir tahun. Aku pengen dengar perspektif mereka masing-masing yang mungkin berbeda-beda ya. Oke, kita langsung aja Oke, biar nggak penasaran kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Buat Kak Nindi nih ya, pertanyaan ini tuh momen apa sih yang bikin kita sadar kalau wah ini udah bulan Ramadan nih? Apa karena dengar suara tadarus di masjid? Atau sesederhana lihat iklan di TV yang mungkin udah mulai estetik dan udah mulai berkeliaran di sosmed kita? Nah, betul sekali. Biasanya aku sadar kalau waktu Ramadan udah dekat nih, aku biasanya dengerin tadarus di masjid. Oke. Nah, apalagi suaranya itu merdu sekali. Terus habis itu juga iklan di TV itu mulai berkeliaran, yaitu kadang-kadang tuh sirup marjan itu yang bikin ngiler itu. Oke guys, jadi kadang-kadang tuh iklannya sirup marjan apalagi itu yang bikin kita ngiler ya setiap sorenya. Betul. Mantap ya guys ya. Biasanya kan minggu puasa pertama itu masa-masa transisi yang berat. Menurut Kak Angel, ada nggak sih ritual khusus untuk pemanasan yang kamu lakuin supaya badan sama pikiran nggak kaget pas hari pertama sahur nanti? Biasanya sih aku tuh atur jadwal makan. Terus aku tidur lebih awal dan siapkan niat juga agar pikiran dan badan itu nggak kaget saat puasa. Oke, jadi itu ya guys ya, ada beberapa pemanasan dari Kak Angel. Mungkin kalian bisa mencobanya dulu. Tadi kan kita udah bahas soal biar Ramadan berbekas. Nah, untuk Kak Naisila ini loh, kalau dari kakak sendiri, ada nggak satu target sederhana yang nggak perlu muluk-muluk lah ya, sesederhana mungkin yang pengen banget kakak konsistenin, lakuin dari hari pertama sampai hari kemenangan nanti? Aku tuh pengen lakuin satu hal yang mungkin nanti bakal berbekas di masa Ramadan nanti, seperti kayak sholat jamaah tarawih. Terus kita juga kayak akan membantu sesama. Terus mungkin juga akan membaca Al-Quran setiap hari. Jadi itulah guys beberapa kegiatan-kegiatan yang mungkin sederhana tapi itu bakal berbekas di hati kita untuk tahun selanjutnya. Buat Kak Naila nih, apa sih godaan paling maut buat kakak selama nunggu waktu berbuka? Apa tentang godaan kasur yang memanggil-manggil kita buat tidur seharian, atau godaan scrolling apalagi belanja online yang isinya diskonan Ramadan semua? Kalau menurutku pribadi,
godaan maut itu seperti kita membuka media sosial, seperti melihat belanja-belanja di Shopee maupun membuka TikTok seperti ada iklan makanan liwat, itu sangat-sangat membuat iman tergoyah. Dan yang godaan maut yang kedua, tidur, itu juga termasuk godaan. Tapi kalau kita terlalu banyak tidur itu justru melewatkan hal-hal yang baik pada bulan Ramadan, seperti menunggu buka, sholat tarawih, dan berburu takjil. Oke, itu adalah beberapa aktivitas yang menggoda kita pas waktu bulan puasa ya guys. Tapi jangan lupa ya guys, kalian harus tetap ingat kalau hal itu tuh kalau berlebihan itu bakal sangat buruk untuk kita ke depannya. Nah, banyak orang bilang Ramadan itu momen buat pulang ke diri sendiri. Menurut Kak Kira nih ya, gimana cara kita tetap bisa fokus ke pulang itu di tengah gemburan jadwal buka bersama yang biasanya padat banget? Ini ya, Ramadan itu bukan sekedar pulang ke diri sendiri dan Allah, tapi ada beberapa upaya biar kita tetap fokus dalam jadwal padat di tengah bukber ini ya. Salah satunya itu luruskan niat dan waktu kalian. Terus selektif memilih undangan. Terus satunya lagi tetapkan waktu untuk diri kita sendiri. Oke, jadi itu adalah mungkin beberapa aktivitas yang bisa kita contoh, bisa kita terapkan pada bulan Ramadan nanti ya. Apalagi kalau jadwal bukber kalian padat banget ini. Wah, bener-bener gak terasa ya, ini kita ngobrolnya sangat asik banget bersama kakak-kakak ini. Sampai kita dulu tidak tahu kalau kita udah di penghujung waktu. Ternyata benar, menanti Ramadan itu bukan cuma kita menyiapkan soal fisik untuk tahan lapar dan haus, tapi kita juga menyiapkan tentang ruang di hati, tapi soal menyiapkan ruang di hati kita untuk suatu kedamaian. Terima kasih banyak buat kakak-kakak yang ini, yang sangat cantik-cantik ini, sudah mau mampir dan berbagi perspektif. Terima kasih banyak buat kakak-kakak cantik ini yang udah mulai berbagi perspektif yang seru-seru ini ya. Asli sih aku jadi semangat dan gak sabar buat tunggu bulan puasa hari pertama. Buat sobat podcast, semoga obrolan kita bisa jadi bekal kecil buat kalian supaya Ramadan tahun ini gak cuma perihal pindah jam makan, tapi beneran jadi momen untuk pulang ke jadi diri kita sendiri. Jangan lupa mari kita buat Ramadan tahun ini benar-benar Ramadan yang spesial untuk kita, yang berbekas di hati kita selamanya. Kalau kalian punya cerita seru di Ramadan kali ini, kalian bisa share cerita kalian di bawah sini ya. Akhir kata, saya Putri Nurkumalasari bersama rekan-rekan saya pamit undur diri. Selamat menyambut bulan suci Ramadan, selamat menjalankan ibadah, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.